Majelis Muhibbur Rasul, semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Juga sahabat saya hadir di sini, ada Pak Dedi yang menjadi wasilah datangnya kami ke tempat ini. Semuanya kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh kita, tokoh-tokoh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan tahun baru Islam 1448 Hijriyah. Fabihadhil munasabati sa'idah yasurruni an ataqaddama ilaikum bitahni'ah uhanni'ukum bihululil 'amil hijriyil jadid 1448 sa'ilan min Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal 'am 'aman nasr lil ummatil islamiyyah وعام الفتح وعام البركة وعام الفرج. Amin ya Rabbal Alamin. Maka sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada segenap masyarakat Padang pada khususnya dan umat Islam dimanapun berada pada umumnya, selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mudah-mudahan tahun baru Islam 1448 Hijriah ini menjadi tahun kemenangan buat umat Islam, menjadi tahun kelapangan buat umat Islam, jadi tahun keberkahan buat umat Islam. Amin ya Rabbal. Haba'il kiram, bicara soal tahun baru Hijriyah maka tidak bisa lepas dari bicara tentang hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi bukan berarti terus Nabi hijrahnya di bulan Muharram, bukan. Nabi itu menurut pendapat yang paling kuat, menurut Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat, hijrahnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi berangkat hijrah 1 Rabiul Awal sampai di kota Madinah 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu ya hari lahirnya Nabi menurut pendapat yang terkuat. Itu juga hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga sekaligus hari tibanya Nabi di kota Madinah, saudara, ketika hijrah. Maka kenapa kalau Nabi hijrah bukan di bulan Muharram, kenapa tahunnya disebut tahun Hijriyah, tahun baru Hijriyah, dinisbatkan kepada hijrahnya Nabi? Bukan soal bulan Muharramnya. Bulan Muharram dari sananya memang sudah permulaan tahun, saudara. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah titik 0 tahun hijriyahnya adalah tahun di mana terjadi di situ hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan 1448 Hijriah artinya telah berlalu 1448 tahun dari hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bicara soal hijrahnya Nabi, saudara, panjang pembahasannya, panjang kali lebar kali tinggi, saudara. Jangankan 1-2 jam, 2 hari kalau kita mau bahas nggak selesai. Maka sebelum saya lanjutkan, jamaah Masjid Andalas, kira-kira kalau pengajian ini 2 hari, sanggup atau tidak? Anda sanggup, saya nggak sanggup, saudara.
Maka nggak mungkin saya mau bicara semua aspek yang berkaitan dengan hijrah Nabi, nggak mungkin. Kita bisa ambil ada beberapa sudut atau beberapa aspek yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah. Ada seorang ulama besar dari Suriah, Syahidul Mihrab, Al-Allamah As-Sa'id, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi ridwanullah. Ulama besar, rahimahullahu rahmatul abrar, yang kurang lebih tahun 2012 atau 2013 wafat, syahid, meninggal dunia karena dibom oleh kaum radikalis, kaum ekstremis ketika ngajar tafsir. Jadi ketika beliau meninggal dunia, Syekh Al-Buti ini ya meninggal dunia saat buka mushaf Al-Quran ketika ngajar tafsir, dibom saudara. Ketika itu beliau meninggal dunia, kepalanya jatuh di atas mushaf Al-Quran saudara. Beliau punya kitab yang luar biasa fenomenal, judulnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, yang dijadikan diktat pelajaran sirah di berbagai universitas Islam di Timur Tengah, termasuk ketika saya mengambil studi S1 Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Al-Ahqaf di Yaman, saudara. Di dalam kitab tersebut, Syekh Al-Buti mengatakan sampainya Nabi ke Madinah itu bukan sekedar hijrah, tapi seketika itu, saudara, berdiri negara Islam pertama di atas muka bumi, saudara. Yang pemimpinnya langsung Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian negara tersebut berkembang pesat di zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, menyebar ke berbagai keantero dunia. Islam tersebar kemana-mana saat itu, saudara. Bermula dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi mendirikan negara tersebut, Nabi mendirikan negara tersebut di atas 3 pondasi. Berapa pondasi? Kurang semangat orang Padang. Setahu saya biasanya orang sepadang kalau di Jakarta semangat-semangat, saudara. Berapa pondasi? Apa saja 3 pondasi tersebut? Yang pertama, kata Syekh Al-Buti, pondasi yang pertama binaul masjid. Pondasi negara Islam yang didirikan oleh Nabi. Yang pertama adalah Nabi mendirikan masjid. Alhamdulillah. Jadi ketika Nabi sampai ke Madinah, Bapak Ibu sekalian, ketika itu Nabi mengendarakan onta, saudara. Nabi nggak stop ontanya untuk berhenti di mana, nggak, dibiarkan oleh Rasulullah. Di mana onta itu berhenti, Rasulullah ikuti, karena onta itu dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Onta itu terus jalan sampai di satu bidang tanah milik 2 anak yatim yang diasuh oleh sahabat Ansar As'ad ibn Zurarah, saudara. Akhirnya ketika sampai di tempat tersebut, ontanya langsung duduk. Maka seketika itu Nabi tunjuk, tempat ini aku tentukan buat masjid, kata Rasulullah. Dan memang ternyata sebelum Nabi hijrah, tanah itu dijadikan untuk tempat sholat oleh sahabat-sahabat Ansar. Di Madinah ini ketika Nabi hijrah udah banyak yang masuk Islam. Kok bisa, Beb? Kan Nabi baru sampai, kok banyak yang masuk Islam? Karena memang ketika Nabi di Mekah, setiap musim haji, di tempat namanya Aqabah, dekat Mina. Mudah-mudahan yang mengaminkan bisa pergi haji semua nih, insya Allah. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah. Di situ orang-orang Arab berbagai kabilah datang ke tempat tersebut. Nah, di antara yang nerima dakwah Nabi orang-orang Madinah, saudara. Sampai mereka mengalami yang namanya Bai'at Aqabah pertama, Bai'at Aqabah kedua. Mereka balik ke Madinah menyebarkan Islam, sehingga sebelum Nabi berangkat ke Madinah, Islam udah nyebar di Madinah, saudara. Sampai Nabi ke Madinah, ternyata tempat berhentinya onta yang dipilih oleh Nabi tadi memang sudah biasa dipakai sholat oleh sahabat-sahabat. Singkat cerita, Nabi pilih tempat tersebut. Ini 2 anak yatim, begitu dengar Nabi mau pilih tempat tersebut, Nabi mau beli. 2 anak yatim ini dengar ini buat Rasulullah. Apa kata 2 anak tersebut? Bal nahabuhu laka ya Rasulullah. Jangan beli ya Rasulullah, kami berikan untukmu ya Rasulullah. Anda bayangkan anak yatim, bisa jadi itu peninggalan orang tua segitu-gitunya, saudara. Tapi karena buat perjuangannya Nabi Muhammad, diberikan oleh anak yatim tersebut, kami berikan untukmu ya Rasulullah, jangan beli ya Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak mau kalah. Nabi mau menunjukkan kepada kita perjuangan nggak cukup dengan tenaga, nggak cukup dengan jiwa, termasuk dengan harta. Nggak, kata Nabi, saya nggak mau kalau diberikan, saya pengen beli, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah beri dengan beberapa dinar, saudara. Setelah tanah tersebut dibeli, Nabi langsung pimpin sahabat-sahabatnya
untuk gotong royong mendirikan masjid di tempat tersebut. Dan Nabi, saudara, pemimpin para rasul, manusia paling mulia, makhluk paling agung, beliau ikut turun tangan kerja bersama sahabat-sahabat mendirikan masjid. Saudara, Anda bayangkan, ini Rasulullah, manusia paling mulia, beliau memberikan contoh, walaupun beliau pemimpin tertinggi, tapi turun tangan langsung kerja bersama daripada sahabat-sahabatnya. Maka apa yang Nabi lakukan jadi pelajaran buat para pemimpin. Yang namanya pemimpin itu nggak cukup cuma omon-omon saja, saudara. Maka harus menunjukkan dengan perbuatan sebelum dengan ucapannya. Betul. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sampai selesai masjid tersebut, dan itulah yang sampai sekarang berdiri dan semakin luas sebagai Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan yang mengaminkan semuanya bisa ziarah ke Madinah, bisa ziarah makamnya Rasulullah, bisa iktikaf di raudhahnya Rasulullah. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sampai sini jelas atau tidak? Jadi pondasi pertama yang diletakkan oleh Nabi adalah membangun masjid. Pertanyaannya, Habib, kenapa kok Nabi bangun masjid? Ini kan negara. Kenapa enggak yang dibangun pertama gedung parlemen? Kenapa enggak yang dibangun pertama istana kepala negara? Kenapa enggak yang dibangun pertama, saudara, pengadilan? Tapi kenapa yang pertama kali dibangun adalah masjid? Saya mau lanjutkan, tapi katanya orang Padang 9:30 biasanya udah tidur. Lanjut jangan. Lemes. Lanjut jangan. Masih semangat? Sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar dulu semangatnya. Orang Padang semuanya angkat tangannya, takbir. Shallu ala Nabi. Itu takbir tadi buat ngusir jin-jin ngantuk itu, saudara. Kenapa yang pertama kali Nabi bangun kok malah masjid? Saudara, ternyata kalau kita telaah, kita renungi secara mendalam, ada beberapa aspek, saudara. Ada aspek ibadah, aspek pahala, ada aspek sosialnya, hikmahnya, saudara. Dari segi aspek ibadah, aspek pahala, Nabi pengen nunjukin kepada kita, masjid ini identik dengan sholat. Maka kalau mau masyarakat baik, perorangan saja nggak bisa baik kecuali dengan sholat, saudara. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah dari kebejatan dan kemunkaran. Seseorang kalau sholatnya betul, baik, dilaksanakan secara sempurna, khusyuk, sholatnya akan mencegah dia dari kemunkaran, saudara. Kalau perorangan saja bisa baik gara-gara sholat, maka masyarakat itu kumpulan perorangan. Semua masyarakat sholat, masyarakatnya jadi baik, saudara. Sebagaimana perorangan gak akan baik kecuali kalau sholat, maka masyarakat tidak akan baik kecuali kalau masyarakat menjaga sholat. Setuju? Setuju? Dan gak sampai di situ. Ini yang namanya masjid identik dengan sholat jamaah, saudara. Bicara soal sholat jamaah, ini pahalanya luar biasa, nggak main-main, saudara. Nabi nggak pengen umatnya ketinggalan pahala sholat jamaah. Di dalam sebuah hadis yang mungkin kurang populer di telinga Anda, tapi hadis ini bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Diriwayatkan oleh seorang ahli hadis, Al-Hafidz Al-Musnad, Al-Imam Murtada Az-Zabidi. Beliau dalam kitabnya Ithaf Sadah Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumuddin, satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla shalawatal khams fil jamaah faqad mala'a barran wa bahran ibadatan. Kata Nabi, siapa yang menjaga salat 5 waktu berjamaah, maka seolah-olah dia memenuhi lautan dan daratan dengan pahala ibadahnya, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib, apa iya masa salat jamaah doang sampai memenuhi pahala lautan dan daratan dengan pahala ibadah? Apa iya demikian, Habib? Oh, kalau saya mau sebutkan fadilah-fadilah hadis tentang sholat berjamaah nggak kehitung, saudara. Saya kira di sini ada kawan-kawan kita mungkin dari Jama'atut Tabligh yang sudah familiar membawakan hadis-hadis pahala tentang sholat berjamaah. Tapi saya mau kutip satu saja, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril hajjil muhrim." Sebelum saya terjemahkan hadis tersebut, saya mau nanya semua jamaah Masjid Andalas, masyarakat Padang, khususnya Padang Timur, mau nggak pergi haji? Yang jawabnya kencang, mudah-mudahan segera berangkat haji. Di Padang kalau daftar haji sekarang yang reguler, berapa tahun lagi berangkat Pak Camat? Hah? 20 tahun. Belum tentu pas berangkat masih hidup, saudara. Betul? Betul. Di sebagian daerah sampai 30 tahun ya Haji Alfan ya. Sampai 25 tahun. Itu kalau reguler. Kalau haji, apa di bawahnya reguler? Khusus. Itu daftar sekarang ratusan juta. Berapa ratus juta Haji Alfan? 300 juta. 300-an juta. Berangkatnya 8 tahun lagi, saudara. Nggak gampang. Mau pakai visa furoda, bayarnya mahal, berangkatnya belum tentu. Saya udah 2 tahun gagal terus bawa jamaah. Luar biasa. Tapi ternyata masyarakat Andalas di kota Padang, Anda bisa sehari-hari dapat pahala haji, saudara. Walaupun ini nggak menghapus kewajiban ibadah haji. Tapi walaupun kita belum bisa berangkat, tetap ada amalan yang dapat pahala haji. Apa amalan tersebut? Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran." Siapa orang yang keluar rumahnya dalam keadaan sudah bersuci, ila salatin maktubatin, keluar untuk sholat fardu berjamaah tentunya di masjid atau di musalla, apa yang didapatkan? Falahu mithlu ajril hajjil muhrim. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji yang ihram, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawab yang jujur, jawab yang jujur. Amalannya mudah atau tidak? Sederhana atau tidak? Tapi pahalanya dahsyat atau tidak? Berarti kalau ditinggalkan rugi atau tidak? Raja Salman, Pak, tahu Raja Salman? Walaupun Raja Saudi, tapi haji setahun nggak bisa lebih dari sekali. Nggak bisa. Walaupun dia Raja Saudi. Kenapa? Karena haji cuma al-hajju arafah. Haji itu hari Arafah. Hari Arafah setahun sekali. Tapi orang Andalas bisa dapat pahala haji sehari 5 kali. Tapi saya heran kok masjidnya masih sepi ya, saudara. Andai ini saya mau tanya masyarakat Andalas, andai tahu-tahu Pak Camat jadi triliuner, amin. Dari hasil usaha yang halal, amin. Tahu-tahu Pak Camat ngumumin kepada semua masyarakat Padang Timur, saya siapkan 1 pesawat kosong untuk pergi haji masyarakat Kalimantan Timur gratis. Pesawatnya parkirnya di halaman Masjid Andalas, saudara. Padang Timur. Oh, Kalimantan Timur, aduh salah. Keinget IKN ini. Untuk masyarakat Padang Timur 1 pesawat gratis, boleh pergi haji. Itu kira-kira yang datang yang cepat dia dapat. Berebut nggak orang Padang Timur? Bisa bunuh-bunuhan itu, Pak. Tapi yang saya ceritakan tadi hampir mustahil. Karena Pak Camat walaupun banyak duit nggak bisa ngeluarin visa haji, saudara. Tapi ini ada yang di depan mata. Nabi bilang sholat berjamaah pahala kayak haji. Saya nggak lihat ada yang berebut masuk masjid sampai sekarang. Oh, pantas Nabi begitu masuk ke kota Madinah, fondasi pertama yang beliau letakkan adalah binaul masjid. Nabi membangun masjid. Kenapa? Karena dari aspek ubudiyah, dari aspek ibadah, ada pahala yang luar biasa yang didapatkan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terus hidup berkaitan dengan masjid, saudara. Alhamdulillah. Itu baru dari aspek ibadahnya, belum dari segi sosialnya. Kenapa begitu Nabi mendirikan negara? Fondasi pertama yang diletakkan adalah bangun masjid. Karena begitu ada masjid, berarti umat Islam berkumpul di masjid sehari 5 kali. Kalau sudah berkumpul sehari 5 kali, di perkumpulan tersebut tidak ada sekat-sekat.
sekat ekonomi dihapus, sekat sosial dihapus, sekat-sekat suku dihapus. Itu di masjid berbaur sehari 5 kali jadi satu. Kaya dan miskin softnya sama, pejabat dengan rakyat softnya sama, suku apapun softnya sama. Kalau ini terjadi sehari 5 kali, maka yang terbangun apa? Persaudaraan, kekompakan, keharmonisan, saling kenal, kepedulian satu sama lain, sehingga tercipta kehangatan. Kalau itu terjadi di tengah masyarakat, sehari 5 kali masyarakat berkumpul tanpa sekat-sekat suku, tanpa sekat ekonomi, tanpa sekat status sosial dan lain sebagainya, maka harmonis masyarakatnya. Kalau masyarakat sudah harmonis, maka menjadi rekat, saudara, hubungan di antara masyarakat. Kalau itu terjadi, negara kuat. Kalau negara kuat, maju itu punya negara, saudara. Betul. Itu di antara hikmah kenapa Nabi pertama dirikan negara yang dibangun Makanya Nabi pernah marah, Pak Bu. Nabi yang kita kenal selama ini, sosok yang lembut luar biasa, santun luar biasa. Ternyata Nabi pernah marah besar. Dalam hadis yang sahih, itu saking marahnya Nabi, sampai-sampai Nabi mengutarakan keinginan. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi, saya pengen banget, saya pengen hamam tuh. Aku kepengen, kata Rasulullah. Sekali-kali, kata Rasulullah, aku kepengen begitu qomat didirikan, sholat didirikan, saya kepengen ketika itu saya keluar dari masjid. Saya suruh orang lain untuk maju jadi imam. Lalu saya keluar, apa yang saya mau lakukan? Saya mau kumpulkan kayu bakar, kata Rasulullah. Saya mau keliling, saya mau cari rumah-rumah orang yang gak berjamaah di masjid. Saya mau bakar rumahnya, kata Rasulullah SAW, saudara. Rasulullah manusia paling lembut, sampai punya keinginan untuk bakar rumah orang yang gak mau berjamaah di masjid. Tapi bukan berarti Nabi pernah bakar ya, itu belum pernah terjadi. Tapi Nabi pernah mengutarakan itu. Jangan besok pulang dari sini, jamaah andalas ini pulang dari sini ngebakar-bakarin rumah orang, kata siapa? Habib Hanif, saudara. Saya nggak tanggung jawab, biar kalau urusan polisi biar Habib Aziz aja yang berurusan. Udah cukup saya di penjara sekali di zaman Jokowi, saudara. Saudara, jadi lupa bahasa itu. Nabi pernah membakar, walaupun itu nggak terjadi. Kenapa? Bukan hanya soal ruginya umat dalam urusan ibadah, tapi karena mereka yang nggak mau berbaur di masjid, ini jadi penyakit di tengah masyarakat. Karena dia nggak mau bersosialisasi. Maka kalau udah nggak mau bersosialisasi, nggak kenal satu sama lain. Kalau udah nggak kenal satu sama lain, bagaimana keharmonisan mau tercipta, saudara? Kalau udah nggak harmonis, bagaimana mau erat hubungan masyarakat? Kalau hubungannya nggak erat, bagaimana negara mau kuat, saudara? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Berarti meninggalkan jamaah bahaya atau tidak? Mengabaikan jamaah bahaya atau tidak? Oh pantes, pertama Nabi mendirikan negara, pondasi pertama yang diletakkan oleh Nabi adalah membangun. Sampai sini jelas? Insya. Maka oleh karena itu tablik akbar malam hari ini, tolak ukurnya sukses atau tidak kalau besok jamaah masjid rame, saudara. Kalau besok jamaah masjid rame, berarti tanda tablik akbar malam hari ini sukses. Kalau besok nggak ada perubahan, apalagi maka sepi, maka berarti tablik akbarnya harus remedial, diulangin lagi, saudara. Setuju? Setuju? Makanya saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Masyarakat Padang Timur, semuanya siap hidupkan masjid, siap makmurkan masjid, siap istiqamah berjamaah. Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi. Yang kedua, apa pondasi yang diletakkan oleh Nabi yang kedua, saudara? Yang kedua adalah al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar. Pondasi bangunan negara Islam yang begitu kokoh yang didirikan oleh Nabi. Yang kedua adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Bapak Ibu sekalian, muhajirin ini adalah sahabat-sahabat penduduk Mekah yang ikut hijrah bersama Nabi karena mempertahankan agama. Mereka datang dari Mekah, mereka tinggalkan hartanya, tinggalkan rumahnya, sebagian meninggalkan keluarganya,
dalam keadaan tangan kosong, nggak punya apa-apa sampai di Madinah, saudara. Al-Ansar adalah penduduk pribumi asli Madinah yang menyambut muhajirin dengan lapang dada, saudara. Itu begitu kumpul muhajirin dan ansar, orang-orang muhajirin banyak yang nggak punya rumah, itu dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dipersaudarakan person to person atau dipersaudarakan secara umum, saudara. Person to person, ada orang-orang yang secara khusus dipersaudarakan oleh Nabi. Seperti Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, itu dipersaudarakan dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dipersaudarakan dengan Sayyidina Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhuma. Dan ada banyak sahabat-sahabat lain, puluhan jumlahnya, di atas 70 seingat saya, itu satu-satu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi, saudara, si Ansar sampai membagi rumahnya buat saudaranya yang dari Muhajir, membagi hartanya, saudara. Bahkan di awal-awal hijrahnya Nabi ketika itu, saudara, itu antara Ansar dan Muhajirin yang dipersaudarakan secara khusus oleh Nabi, kalau ada yang meninggal saling warisi satu sama lain, saudara. Luar biasa ikatan persaudaraan yang diikat oleh Nabi. Walaupun di kemudian hari hukum ini dinasakh, tidak lagi berlaku dengan ayatul irits, ayat yang berkaitan dengan warisan. Ahli waris kembali sebagaimana ketentuan syariat yang sekarang kita tahu, saudara. Nggak sampai di situ. Persaudaraan ini bukan hanya person to person. Persaudaraan ini juga secara umum, saudara. Bagaimana Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kata Allah Ta'ala, ingat nikmat Allah atas kalian. Nikmat apa ya Allah ya Rabb? Idh kuntum a'da'an, kata Allah, dulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah satukan hati kalian, berkata Nabi Muhammad, kalian menjadi saudara. Emang musuh-musuhannya gimana? Mari kita buka kitab-kitab tafsir, saudara. Itu dalam kitab-kitab tafsir diceritakan, di antara bentuk permusuhan yang luar biasa saat itu, permusuhan antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini dua suku besar di Madinah. Anda bayangkan, itu perang lebih dari 100 tahun nggak selesai, saudara. Lebih dari 100 tahun perang tidak selesai. Anda bisa bayangkan berapa banyak darah yang ditumpahkan. Perang suku. Berapa banyak nyawa yang harus melayang, berapa banyak harta yang harus dikorbankan sia-sia gara-gara perang antar suku saat itu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Begitu datang diutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seketika itu, saudara, Aus dan Khazraj yang tadinya musuhan menjadi saudara, yang tadinya saling bunuh menjadi saling tolong-menolong, yang tadinya saling menghina, merendahkan, jadi saling mencintai dan membela. Alhamdulillah. Ini berkat dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi marah, Pak Bu, ketika ada yang coba-coba merusak kembali persaudaraan yang sudah diikat oleh Nabi dengan tali iman ini. Nabi marah luar biasa. Pernah suatu saat, Pak Bu, orang-orang Yahudi di Madinah ini, ada orang-orang Yahudi. Jadi Madinah ini nggak cuma satu agama saja ketika itu. Ada orang-orang Yahudi, non-Muslim, orang-orang kafir, saudara. Orang-orang Yahudi ini sebagian menjadi duri dalam daging di Madinah. Dirangkul oleh Rasulullah, diayomi, tapi malah merusak. Orang Yahudi lihat Aus dan Khazraj udah akur, duduk berdampingan, mereka nggak senang hati. Dideketi oleh orang Yahudi, dipanas-panasi lagi. Orang-orang Aus, kok bisa sih kalian duduk sama orang Khazraj sekarang? Itu loh bapak-bapak kalian dibunuh sama bapak-bapaknya mereka. Luka-luka lama dikorek lagi, saudara. Kakek-kakek kalian tuh dibunuh sama kakek-kakek mereka. Kalian juga orang Aus, kok bisa sih duduk sama orang Khazraj? Kamu tahu nggak? Ayah kalian, kakek kalian dibunuhi oleh orang-orang tua mereka. Dulu, Pak, psiwar, perang psikologi itu menggunakan syair. Kalau sekarang kan pakai media. Perang psikologi itu pakai media sekarang. Kalau dulu pakai syair, saudara. Orang Arab itu dulu kalau mau membangkitkan semangat pasukan, dia pakai syair yang membangkitkan. Mau menjatuhkan psikologi lawan, dia pakai syair yang bisa membuat lawan down. Karena kekuatan bahasa di tengah masyarakat jahiliyah itu luar biasa, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Itu orang-orang Yahudi mengorek-ngorek kembali luka dengan menyebutkan kembali syair-syair tersebut.
Syair-syair yang dipakai oleh Aus untuk menghantam Khazraj dibacakan lagi, saudara. Syair-syair yang dipakai oleh Khazraj untuk menghantam Aus dibaca lagi sama orang Yahudi, saudara. Terus diungkit-ungkit sama dia, saudara. Yang namanya orang udah adem, ayem, tentrem, diungkit-ungkit, ya panas lagi. Apa yang terjadi? Yang tadinya sudah adem ini, saudara, hampir bunuh-bunuhan kembali, hampir ribut kembali. Sahabat melihat, oh keadaan bahaya ini. Sahabat ngadu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Aus dan Khazraj hampir perang lagi ya Rasulullah. Datang langsung Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad di hadapan mereka, Aus dan Khazraj yang hampir perang kembali setelah 100 tahun lebih berperang? Mereka dibuat damai oleh Rasulullah, tapi dipanasi kembali untuk perang. Apa kata Rasulullah? Abi da'wal jahiliyati tad'un wa anna baina adhurikum. Kalian mau pakai cara-cara jahiliyah sedangkan aku masih di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah. Kalian mau pakai cara-cara jahiliyah, perang atas nama suku, rasis, saudara, perang atas nama kelompok. Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian mau pakai cara-cara jahiliyah. Marah kita punya Nabi, saudara. Takbir. Nggak sampai di situ. Upaya-upaya provokasi untuk menghidupkan sentimen kesukuan agar terjadi perang itu juga dilakukan oleh orang-orang munafikin, saudara. Kaum munafik di zaman Rasulullah. Anda tahu, itu muhajir dan ansor. Tadi saya sudah jelaskan. Muhajir artinya orang pendatang dari kota Mekah, tinggal di Madinah. Ansor, pribumi asli Madinah, saudara. Suatu saat terjadi cekcok antara satu orang muhajir dengan satu orang ansor. Satu lawan satu, cekcok antara person to person di tengah masyarakat. Biasa atau tidak? Biasa. Wajar. Walaupun bukan berarti benar, wajar. Tapi apa yang terjadi? Cekcok yang cuma antara orang satu lawan satu ini dimanfaatkan orang-orang munafik, memancing di air keruh. Dia berusaha memperluas konflik menjadi konflik horizontal antar suku, saudara. Apa yang dilakukan orang-orang munafik? Dia teriak, ya lal muhajirin, hei para pendatang, ini kalian diganggu nih. Jadi yang ribut satu lawan satu, kok pendatang semuanya dipanggil, saudara. Begitu juga yang ansor dikomporin sama orang-orang munafik, ya lal ansor, hei orang-orang ansor, ini kalian ribut nih, teman kalian ditindas ini, teman kalian disakiti, para pribumi, teman kalian disakiti. Anda tahu, saudara, Nabi begitu dengar itu, persaudaraan yang sudah dibangun, diikat dengan tali Islam, berusaha diacak-acak. Datang kita punya Nabi, dengan marah Nabi mengatakan, abi da'wal jahiliyati tad'un wa anna baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah. Kata Nabi, kalian mau pakai cara-cara jahiliyah, padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian. Kalian pakai cara-cara jahiliyah. Kata Nabi, da'uha, tinggalkan itu cara, fa innaha muntinah, itu cara busuk. Masya Allah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Berarti adu domba atas nama suku, atas nama kelompok, bahaya tidak? Nabi marah tidak? Itu cara-cara jahil. Orang kompak, cara-cara siapa? Cara-cara siapa? Makanya saya kecewa. Belakangan ini saya lihat di media sosial khususnya, saudara, ada upaya masif sistematis untuk mengadu domba elemen-elemen masyarakat dengan sentimen kesukuan. Suku A diadu dengan suku B, suku C diadu dengan suku D, padahal sama-sama Islam. Dan lebih dari itu di Indonesia sama-sama NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kok masih bisa diadu-adu domba? Yang Madura dipanas-panasi dengan Dayak, luka-luka lama dikorek, saudara. Suku ini dengan suku itu. Pribumi dengan non pribumi, katanya pribumi dengan Yaman, saudara, padahal udah turun temurun. Ini banyak terjadi di media sosial. Hati-hati, saudara. Yang udah Nabi ikat dengan cahaya iman, berusaha dipadamkan itu cahaya iman, mau diganti lagi dengan kegelapan jahiliyah. Inna lillahi. Maka Nabi meletakkan persaudaraan sebagai pondasi berdirinya sebuah negara, saudara. Diikat dengan tali iman, diikat dengan tali Islam. Maka siapapun dia, apapun sukunya,
apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, bahkan apapun warga negaranya, kalau sudah sama-sama muslim saudara, maka apapun yang terjadi, kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Seperti satu tubuh saudara, satu anggota tubuh yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Dimanapun mereka saudara kita, walaupun banyak perbedaan antara kita dengan mereka, selama dia muslim, dia sakit, kita sakit saudara. Dia pedih, kita pedih saudara. Dia menderita, kita menderita saudara. Dia bahagia, kita bahagia saudara. Dia senang, kita senang saudara. Inilah persaudaraan yang diikat dengan baginda Nabi Muhammad. Makanya Islam kuat saat itu. Maka saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersatu? Orang kompak siap bersatu? Orang semangat semuanya siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Kalau ada yang coba-coba memecah belah persatuan kita, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau coba-coba mengacak-ngacak persatuan kita, diamkan atau lawan? Semuanya angkat tangannya, takbir! Takbir! Kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua jawab ya kompak, tak bisa dikalahkan sambil angkat tangan. Bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, umat Islam bersatu, umat Islam, ormas Islam, masjid-masjid dan musola, majelis-majelis, suku-suku, bangsa-bangsa, umat Islam, takbir, takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi pondasi kedua yang diletakkan oleh Nabi adalah persaudaraan. Alhamdulillah. Pondasi pertama tadi apa? Pondasi kedua? Jam berapa ini? Tinggal satu, tapi katanya besok banyak yang kerja. Lanjut atau jangan? Kapan lanjutnya? Udah malam. Masih semangat? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, saudara, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang ketiga, pondasi yang diletakkan oleh Nabi untuk bangunan negara Islam adalah kitabatul wathiqah. Nabi menulis yang namanya Piagam Madinah. Para ulama menyebutkan Piagam Madinah merupakan dustur, merupakan konstitusi bernegara saat itu, saudara, yang menjadi pijakan seluruh rakyat di dalam mengatur hubungan antar warga negara. Karena penduduk Madinah saat itu bukan hanya muslim. Ini hubungan antara muslim dengan muslim atau yang muslim dengan kafir saat itu, saudara. Itu diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh Rasulullah yang disebut dengan Wathiqatu Madinah atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Ini poin-poin Piagam Madinah disebut rinci oleh para ulama. Syekh Al-Buti mengutip ya poin-poin apa saja yang ada dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi negara Islam saat itu. Tapi saya nggak mau rinci terhadap poin-poin tersebut. Kalau saya rinci nanti jadinya ini bisa kuliah 2 SKS ini kalau saya rinci, saudara. Panjang itu pembahasannya. Yang saya mau garis bawahi, bagaimana Rasulullah SAW ya udah 1000 langkah lebih maju dari orang-orang yang ada di zamannya. Saat itu belum ada negara modern. Tapi Rasulullah sudah meletakkan konstitusi negara lebih dahulu, jauh dari negara-negara modern, saudara. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Maka aneh, guru saya Kiai Haji Syukron Ma'mun selalu bilang, aneh kalau ada yang bilang jangan suka bawa-bawa Islam ke dalam politik. Ini dari mana ceritanya? Orang ini nggak ngaji. Dia pikir Islam cuma sholat. Dia pikir Islam itu cuma zakat. Dia pikir Islam itu cuma haji. Islam itu yang kecil-kecil saja diatur. Anda mohon maaf, istinja, cebok, diajarkan caranya oleh Islam. Keluar masuk kamar mandi diajarkan caranya. Cara tidur yang berakhlak, beradab diajarkan.
Kalau yang kecil-kecil saja diajarkan oleh Islam, bagaimana yang berkaitan dengan hajat kehidupan jutaan orang, saudara? Nggak mungkin nggak diajarkan oleh Nabi, mustahil. Makanya Nabi sampai menulis piagam Madinah, konstitusi negara. Ini buat jadi contoh oleh orang-orang selanjutnya bagaimana mengelola negara yang benar, saudara. Nggak sampai di situ, para ulama-ulama selanjutnya menulis kitab-kitab khusus dalam disiplin ilmu siasah syariah, politik Islam. Saya kebetulan disertasi doktoral saya di pendidikan, tapi masih bersinggungan dengan politik Islam. Ya, pendidikan akhlak bernegara untuk ulama dan umara, ya, menurut perspektif Al-Ghazali dan Mawardi, melahirkan satu konsep sintesis pendidikan ya, dari keduanya, kombinasi keduanya Al-Ghazali dan Mawardi, saudara. Ini Al-Ghazali, Al-Mawardi, juga gurunya Imam Ghazali, Imamul Haramain. Al-Mawardi sampai nulis kitab khusus tentang politik Islam, judulnya Al-Ahkam Sultaniyah. Itu yang berkaitan dengan hukum, khusus etika berpolitik. Ini salah satu objek penelitian saya. Beliau nulis kitab khusus judulnya Ta'jilun Nazar wa Tashilun Nazar wa Ta'jilul Dhafar fi Akhlaqil Malik wa Siyasatil Muluk. Itu satu kitab khusus ditulis oleh Al-Mawardi, ulama besar mazhab Syafi'i, tentang etika, adab, akhlak berpolitik dalam Islam, saudara. Bagaimana etikanya pemimpin tertinggi, etikanya menteri, etikanya pembantu menteri, etikanya hakim, saudara. Dibahas satu persatu dalam Islam. Termasuk dalam bagaimana, ya saudara, tata kelola negara yang baik, yang berakhlak. Dibahas sama ulama kita. Imamul Haramain sampai nulis kitab, judulnya Ghiyathul Umam fi Tiyathil Zulam, tentang politik Islam. Al-Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan ulama tasawuf, saudara, nulis kitab judulnya apa? At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Ini salah satu objek utama penelitian disertasi saya. Etika para penguasa. Satu kitab hanya bicara itu, bagaimana akhlak di penguasa. Beliau menganalogikan seperti satu buah pohon. Akarnya itu adalah iman. Ranting-rantingnya adalah keadilan, sikap yang baik, pembantu daripada kekuasaan yang amanat, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau pohon itu disirami dengan mengingat kematian, dan seterusnya, saudara. Luar biasa Imam Ghazali membahas. Artinya salah besar kalau orang ada yang mengatakan jangan-jangan bawa-bawa Islam ke politik, terus kita disuruh berpolitik dengan cara siapa? Cara setan, dengan cara yang nggak berakhlak, dengan cara yang nggak beradab. Saya setuju, ya, Islamisasi politik haram, politisasi Islam haram. Politisasi Islam haram. Apa itu politisasi Islam? Politisasi Islam itu menggunakan Islam cuma buat kepentingan politik pribadi. Jualan Islam, padahal cuma buat kepentingan politik pribadi. Haram. Contohnya, ya ada partai pakai asas Islam, logo Islam, tapi dukung pemimpin kafir. Itu politisasi Islam, itu namanya jualan Islam tapi ngelanggar aturan Islam. Contoh, pejabat kalau lagi mau kampanye datang ke masjid-masjid, ke pesantren-pesantren, begitu udah jadi lupa sama masjid pesantren. Yang begitu ada tidak? Oh banyak. Itu namanya politisasi Islam itu, saudara. Jualan Islam. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Islam cuma jadi barang dagangan dia doang untuk kepentingan pribadi. Haram, saudara. Tapi kalau memperjuangkan Islam agar masuk, saudara, di dalam ranah politik, sehingga lahir yang namanya ekonomi syariat, sehingga lahir yang namanya berkaitan dengan pengadilan syariat, ada undang-undangnya udah semua itu, saudara, sehingga masuk ke berbagai aspek kehidupan. Haji ada kementeriannya tersendiri, Kementerian Agama dengan berbagai dirjennya ada kementeriannya tersendiri, saudara. Syiar Islam didukung oleh negara. Ini harus wajib. Itulah yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita, sehingga terlahirlah Pancasila dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu apalagi kalau bukan Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Dan juga termasuk bentuk partisipasi politik bukan hanya soal pemilihan, bukan hanya soal kontestasi. Berpolitik secara Islam itu bagaimana keikutsertaan kita dalam mengelola negara dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu tugas ulama bersama umat, saudara. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, di dalam jilid pertama Kitabul Ilm, beliau mengatakan kanal faqihu muallimas sultan wa mursyidahu. Seorang ulama itu yang didukung oleh umat di belakangnya seharusnya menjadi guru bagi penguasa, pembimbing bagi penguasa, bukan penjilat, saudara, bukan membenarkan apapun yang dilakukan penguasa. Itu harusnya tugas ulama.
Itu yang mesti dikerjakan. Kenapa sekarang terjadi kerusakan di mana-mana? Di dalam Rub'ul Muamalat, Kitabul Amri bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ini satu pernyataan dari Imam Al-Ghazali, teorinya beliau. Kenapa terjadi kerusakan? Fasadur ra'aya, kerusakan di tengah rakyat. Apa sebabnya? Seperti yang terjadi sekarang. Kerusakan di mana-mana, Masya Allah. Judi online makin merajalela, saudara. Betul? Betul? Boti, tahu boti? LGBT. Makin terang-terangan di mana-mana. Kemarin di mahasiswa, terang-terangan ciuman di masjid kampus, saudara. Kayak nggak ada rasa malu. Itu komunitas-komunitas LGBT bikin grup-grup di media sosial tanpa rasa takut, dengan pede. Berapa kali kegerebek itu pesta-pesta seks LGBT, saudara. Ngeri kita lihatnya. Bahkan belum lama ini MUI mengeluarkan satu wacana. Wacana yang dikeluarkan MUI bagus. MUI mengeluarkan wacana mendorong supaya negara hadir memberikan hukuman pidana bagi pelaku LGBT dan orang yang mengampanyekan LGBT. Karena sekarang belum ada pidananya, belum ada hukuman pidana. Itu nggak dianggap sebagai tindak pidana. Kecuali kalau yang melakukan itu sudah punya pasangan, maka bisa dilaporkan, dipidanakan, tapi bukan karena LGBT-nya, karena selingkuhnya. Kecuali kalau salah satunya di bawah umur, di bawah 18 tahun, itu bisa dilaporkan, bukan karena LGBT-nya, karena di bawah umurnya. Kecuali kalau pemerkosaan, bisa dilaporkan, atau pelecehan, bisa dilaporkan bukan karena LGBT-nya, karena pemerkosaannya, saudara. Kalau LGBT suka sama suka, di atas umur, pasangannya nggak tersinggung, nggak masalah, nggak bisa dilaporkan itu, saudara. Ya paling ditertibkan doang, dipidana nggak bakal bisa. Akhirnya MUI mendorong negara harus hadir. Kita minta, sebagaimana di berbagai negara sekarang mulai ada hukuman pidana bagi pelaku LGBT dan yang mengkampanyekan LGBT. Kita pengen di Indonesia sebagai negara berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, wajib ada undang-undang yang mempidanakan perilaku LGBT dan kampanye LGBT, saudara. Setuju? Setuju? Begitu MUI ngeluarin wacana begitu, Anda tahu apa? Ada lebih dari 30 ormas dan LSM membuat pernyataan menolak wacana MUI yang ingin supaya LGBT dan pelaku LGBT dipidanakan. Dia tolak, saudara. Ini jangan-jangan yang nolak boti nih, saudara. Ini gila, saudara. Makanya saya ajak umat Islam, kalau ada 30 ormas, 30 LSM menolak keinginan MUI untuk mempidanakan LGBT, saya ajak umat Islam di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta orang, saudara. Saya ajak lebih dari 1000 ormas di Indonesia. Mari sama-sama kita turun ke jalan, dorong pemerintah agar segera menjadikan LGBT sebagai pidana yang wajib dihukum seberat-beratnya, saudara. Setuju? Setuju? Saya mau tanya, kalau pemerintah menetapkan LGBT sebagai pidana, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau pemerintah menjadikan perbuatan LGBT dan kampanye LGBT sebagai perbuatan pidana, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Tahu-tahu ormas-ormas boti marah, saudara. Siap bela pemerintah? Pemerintah mempidanakan LGBT, ormas-ormas boti marah. Siap bela pemerintah? Siap dukung pemerintah? Siap dukung untuk menetapkan LGBT sebagai pidana? Takbir! Ngeri, Pak. Ini penyakit menular. Nggak main-main, tanya psikolog. LGBT ini penyakit menular, saudara. Orang yang hari ini, kalau bahasa santri ya, hari ini jadi maf'ul, besok jadi naibul fa'il. Iya, yang jadi naibul fa'il, besok jadi fa'il, saudara. Nggak main-main, ini penyakit, saudara. Bukan dinormalisasi. Hak asasi manusia pada lobo menyan. Itu orang-orang yang teriak LGBT hak asasi manusia, kalau ditanya, mau nggak anak kamu jadi boti? Nolak deh pasti, saudara. Makan tuh hak asasi manusia. Jelas? Jelas? Hak asasi manusia nggak boleh bertabrakan dengan fitrah manusia. Betul? Betul? Ini kerusakan. Belum lagi korupsi di mana-mana. Belum lagi, saudara, begal di mana-mana, saudara. Narkoba merajalela. Kenapa kerusakan terjadi di tengah masyarakat? Teori Al-Imam Al-Ghazali, fasadur ra'aya bi fasadil muluk. Kerusakan terjadi
di tengah masyarakat karena kerusakan penguasa, saudara. Sekarang Habib kok nyalain penguasa saja? Tanya lagi dong, kenapa penguasanya rusak? Imam Ghazali jawab lagi, wa fasadul muluk bi fasadul ulama. Penguasanya rusak, saudara, karena ulamanya rusak. Ulamanya nggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Ulamanya nggak mau mengingatkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sekarang kenapa ulamanya rusak? Teori Al-Imam Al-Ghazali, wa fasadul ulama bistila'i hubbil jahi wal mal. Ulama rusak karena hatinya dikuasai oleh cinta jabatan dan cinta daripada harta, saudara. Cinta duit. Oh, saya biasa disumbang nih sama pejabat ini setiap bulan 30 juta. Kalau saya tegur nanti nggak transfer lagi bulan ini, bisa-bisa. Mau nerima bantuan silakan, itu hak rakyat. Tapi sampai uang di hati itu yang jadi masalah, saudara. Uang masuk ke hati itu yang jadi masalah. Uang cukup di tangan. Mudah-mudahan Allah jadikan uang di tangan kita semuanya. Tapi nggak masuk ke hati kita. Amin ya Rabbal. Sehingga begitu uang masuk ke hati, nggak berani mau ngomong. Takut, padahal udah jelas-jelas munkar. Akibatnya apa yang terjadi? Penguasa yang melakukan kemunkaran nggak merasa yang dilakukan adalah kemunkaran, merasa yang dilakukan benar-benar saja. Akhirnya karena begitu, saudara, akibatnya apa yang terjadi? Kerusakan itu terus berjalan sehingga rakyat yang dirugikan. Makanya ayo saya ajak masyarakat, ayo. Saya nggak ngajak buat masyarakat berontak, nggak. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengharamkan kita buat melakukan pemberontakan. Wa walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala wal amri. Pemberontakan hukumnya haram, saudara. Tapi bukan berarti haram berontak terus menjilat. Menjilat juga haram, saudara. Bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar terhadap penguasa, dan ini sejalan dengan demokrasi sebetulnya. Dalam hal ini sejalan dengan demokrasi, saudara. Manakala ada kebijakan-kebijakan yang baik dari penguasa, program-program yang positif, saudara, dari pemerintah, dukung. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Siapa itu ulul amr? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan di antara makna ulil amr adalah penguasa setempat yang berkuasa, saudara. Kalau ada program yang bagus, dukung, support, saudara. Jangan dilawan, dukung, wajib kita taat, saudara. Tapi kalau ada yang menyimpang, merugikan daripada umat, merugikan rakyat, wajib. Karena cinta kita kepada bangsa, cinta kita kepada negara, cinta kita kepada umat, tanggung jawab kita di hadapan Allah, wajib untuk ingatkan, wajib untuk tegur, wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Betul? Betul? Maka saya mau tanya semua, jawab yang kompak, jawab yang kompak. Kalau ada program-program pemerintah yang bagus, dukung atau jangan? Kalau ada program pemerintah yang bagus, support atau tidak? Tapi kalau ada program-program yang merugikan rakyat, yang menzalimi rakyat, ada keputusan-keputusan oknum daripada pemerintahan yang menyimpang daripada kepentingan rakyat, siap tegur, siap ingatkan, siap amar ma'ruf nahi munkar, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir. Emang nggak gampang, saudara, nggak gampang. Ini resikonya berat. Saya di zaman Jokowi, rezim yang lalu, saudara, saya dipenjara 1 tahun. Satu kamar dengan saya punya ayah mertua, Sayyidil Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya satu kamar di penjara sama beliau 1 tahun. Dibikinin kasus macam-macam, saudara. Semua juga udah tahu itu urusan politik, saudara. Kenapa? Ya gara-gara saya berisik begini nih. Kalau saya nggak berisik begini nggak di penjara, saudara. Komisaris, bukan di penjara, komisaris kalau nggak berisik. Tapi gara-gara berisik begini, ya ini akibatnya. Tapi kalau kita nggak berisik, siapa yang mau negor? Anak cucu kita nanti bagaimana, saudara, kalau kerusakan didiamkan? Maka saya ajak umat Islam, ayo, jangan pernah berhenti, saudara. Justru karena bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara, jalankan tugas daripada social control. Ada yang baik, dukung, saudara. Ada yang menyimpang, ingatkan. Tegur di level apapun, di tingkatan manapun, saudara. Nggak ada urusan, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Jangan pernah mundur untuk terus perjuangkan kebenaran, saudara. Takbir, takbir. Sekali lagi masyarakat Padang semua siap bersatu, siap jaga barisan, siap rapatkan barisan, siap amar ma'ruf nahi munkar, siap jaga Sumatera Barat, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, semua takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi. Terakhir sebagai penutup, mari sama-sama, saudara, kita baca sholawat.
Kita niatkan mudah-mudahan barokah sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Dan kita niatkan juga mudah-mudahan barakah salawat, barakah salawat, barakah salawat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Israel hancur insya Allah, dan sekutu-sekutunya hancur insya Allah, amin ya rabbal. Dan kita niatkan juga mudah-mudahan barakah salawat Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya dijaga oleh Allah, dilindungi dari bala dan musibah, dijaga dari segala kezaliman kemunkaran, dijadikan negeri yang makmur, negeri yang makmur, negeri yang makmur, amin ya rabbal. Ayo sama-sama hadrah ikut backing vokal, jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Kita goncangkan Sumatera Barat dengan sholawat. Siap goncangkan Padang dengan sholawat? Ayo sama-sama semuanya. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah semuanya. Salatullah salatullah salamullah. Angkat tangan semua, minta sama Allah. Tawassalna bismillah wa bil hadi, amin amin. Tawassalna billah wa bil hadi ya habibi ya Rasulullah wa kulli mujahidin lillah bi'ah. وأشغل الظالمين يا الله وأخرجنا من بينهم بين وعلى
وصحبه وسلم الله محمد طب القلوب وعافيته petunjuk Al-Quran imam kami, pedoman Al-Quran pedoman kami, petunjuk Al-Quran petunjuk kami, satukan Al-Quran satukan tangannya semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah takbir, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Sekali lagi semua Sumatera Barat Padang siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap jaga Indonesia. Siap jaga Sumatera Barat. Siap aman ma'ruf nahi munkar. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Waqdi lana wa liwalidina wa liauladina wa li ahbabina hajat. Mudah-mudahan semua yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya. Hajat hissiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Kama yarzuquna wa ولينا ولمن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Insya Allah saya baru pulang besok siang, subuh besok kita sama-sama kajian di Masjid Mujahidin, ya di Masjid Mujahidin. Insya di sholat subuh berjamaah ya di Masjid Mujahidin.
Setelah itu kita akan kajian yang kedua, temanya kalau besok secara spesifik tuh ya tentang bagaimana menjadi umat yang beruntung dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah. Sampai ketemu besok pagi. Malam hari ini kita kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpul lagi di surga sama Rasulullah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Izin untuk doa penutup kita harapkan kepada Habibana Nabil Ahmudhar dari Toha Putra Bukit Tinggi untuk bisa memberikan doa penutup. Tafadhol. Ini Beb. Beb boleh maju Beb. Maju ya. Ini aja Beb, ini aja dari luar. Izin ya Beb, apaan Beb? Itu sampai kabelnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashra'tu lil haqqi min awsafihi wa dhuhi quluba duhayyil ashjar.